Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Bapak Balio Rafsanjani, guru SMK Swasta Teruna Padang Sirimpuan. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat belajar lagi. Ya, salawat beriring salam kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Ya, apa kabar anak-anak kami semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, minggu yang lewat Bapak telah menjelaskan tentang kebugaran jasmani. Dan sekarang kita masuk ke olahraga renang. Ya, olahraga renang. Penjas SMK kelas 10 ya, Balio Rafsanjani. Part 1 submateri yaitu tentang pembelajaran gaya bebas. Ya. Kita masuk ke tentang pembelajaran gaya bebas. Ya, dalam renang ini ada memang 4 macam gaya pada renang, yaitu yang pertama gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Ya, nantinya Bapak akan menjelaskan tentang renang gaya bebas. Dan gaya kupu-kupu, dada dan punggung mungkin minggu depan akan Bapak jelaskan. Ya, dalam renang gaya bebas ada beberapa item yang akan Bapak jelaskan, yaitu yang pertama adalah pengertian renang gaya bebas. Yang kedua adalah ukuran kolam renang. Ketiga adalah gerakan kaki renang gaya bebas. Keempat adalah ayunan lengan renang gaya bebas. Dan yang kelima adalah cara pengambilan napas renang gaya bebas. Ya, ini nanti akan Bapak jelaskan satu persatu. Ya, mohon kepada anak-anak kami agar disimak dan diperhatikan. Ya, langsung saja kita masuk ke pengertian renang gaya bebas. Ya, renang gaya bebas adalah jenis gaya renang dengan posisi badan menghadap ke air dan tangan secara bergantian melakukan gerakan mengayuh agar tubuh bergerak ke depan. Ya, ini adalah pengertian renang gaya bebas. Selanjutnya kita masuk ke ukuran kolam renang, dan ini adalah gambarnya. Ya, ini adalah gambar kolam renang beserta ukurannya. Dan panjang pada kolam renang adalah 50 meter. Ya, untuk anak-anak kami agar menulisnya, ya, supaya tidak lupa nanti. Ya, panjangnya adalah 50 meter. Lebarnya adalah 21 meter. Kedalaman air adalah 1 sampai 2 meter. Ya, itu untuk kedalaman air. Selanjutnya, lebar lintasan adalah 2,5 meter per lintasan. Ya, jadi dalam kolam renang ada 8 lintasan, ya. Jumlah lintasannya adalah 8. Ya, ini adalah untuk ukuran kolam renang. Dan pada setiap lintasan di situ ada tali. Ya, di situ ada tali yang dibuat ujung berwarna, ya. Dibuat patok-patoknya berwarna. Ya, supaya itu untuk petunjuk bagi perenang. Ya. Di tali itu ada dibuat seperti patok-patok. Jaraknya ya antara 5 meter. Ya, 5 meter ada patok dan 5 meter ada patok. Dan itu berwarna. Ya, itu berwarna supaya perenang dapat melaju di lintasannya. Ya,
Itulah untuk ukuran kolam renang. Selanjutnya kita masuk ke gerakan kaki renang gaya bebas. Ya, dalam gerakan kaki renang gaya bebas ini ada beberapa macam yang nantinya akan Bapak jelaskan. Yaitu yang pertama adalah latihan gerakan tungkai sambil berpegangan di pinggir kolam renang. Yang kedua adalah gerakan tungkai berpasangan. Yang ketiga adalah latihan gerakan tungkai menggunakan pelampung. Dan yang terakhir adalah latihan gerakan tungkai sambil meluncur. Ya, di sini Bapak nantinya akan menjelaskan satu persatu tentang gerakan kaki ini. Ya, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu latihan gerakan tungkai sambil berpegangan di pinggir kolam renang. Ya, ini adalah contoh gambar menggerakkan tungkai sambil berpegangan di pinggir kolam renang. Ya, cara melakukannya adalah kita gerakkan kaki kita dan sambil kita berpegangan di pinggir kolam renang. Ya, kita mengayun-ayunkannya dengan posisi badan kita berada di permukaan air dan menghadap ke dasar air. Ya, coba kita perhatikan posisi badan kita lurus, tidak bengkok, dan kaki kita diayun-ayunkan. Ya, itulah contoh gerakan tungkai sambil berpegangan di pinggir kolam renang. Dan yang selanjutnya adalah gerakan tungkai berpasangan. Ya, ini adalah contoh gambarnya. Ya, gerakan tungkai berpasangan ini adalah berarti di sini kita membutuhkan seseorang. Ya, kita membutuhkan seseorang. Ya, kita perhatikan pada gambar, posisi badan kita lurus dan kaki kita diayunkan. Dan tangan kita pun harus dipegang dengan kawan kita yang sedang latihan itu. Ya, jadi coba perhatikan gerakan tungkai berpasangan ini. Kita lihat kawan kita memegang tangan kita. Ya, dan kepala kita berada di atas air. Ya, itulah contoh gerakan tungkai secara berpasangan. Dan yang selanjutnya adalah latihan gerakan tungkai menggunakan pelampung. Ya, latihan gerakan tungkai menggunakan pelampung. Dan ini adalah contoh gambar menggerakkan tungkai sambil meluncur menggunakan pelampung. Ya, kita perhatikan melakukan gerakan kaki renang gaya bebas ini, kedua lengan berpegangan pada papan pelampung. Ya, kita harus berpegangan pada papan pelampung di depan. Lengan, badan, dan kedua kaki kita lurus. Tidak ada membungkuk. Ya, harus lurus. Hingga saat menggerakkan kaki, badan maju ke depan. Ya, kita gerakkan kaki kita dan badan kita akan maju ke depan. Ya, itulah contoh latihan gerakan tungkai menggunakan pelampung. Dan yang terakhir adalah latihan gerakan tungkai sambil meluncur. Ya, kita perhatikan ini adalah contoh gambarnya. Ya, melakukan renang gaya bebas ini, kedua lengan kita lurus di samping telinga. Ya, kedua lengan tangan kita lurus di samping telinga dan ujung-ujung jarinya dirapatkan pada bagian ibu jari. Ya, ujung-ujung jari dirapatkan pada bagian ibu jari hingga badan dapat meluncur ke depan. Dan kita juga menggoyangkan kaki kita ataupun mengayunkan. Ya, kita mengayunkan kaki kita supaya kita melaju ke depan. Ya, itulah contoh latihan gerakan kaki. Nanti kalau kita sudah normal belajar kembali, kita akan mempraktekkannya langsung di kolam renang.
Dan yang selanjutnya adalah kita masuk ke ayunan lengan renang gaya bebas. Ya, dalam ayunan lengan renang gaya bebas ini ada beberapa macam yang nantinya Bapak akan jelaskan. Yaitu yang pertama adalah latihan gerakan lengan sambil berpasangan. Ya, latihan gerakan lengan sambil berpasangan. Yang kedua adalah latihan gerakan lengan sambil meluncur menggunakan pelampung. Ya, latihan gerakan lengan sambil meluncur menggunakan pelampung. Dan yang ketiga adalah melakukan kombinasi gerak tungkai dan lengan renang gaya bebas. Ya, di sini nanti Bapak akan menjelaskannya satu persatu. Ya, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu latihan gerak lengan sambil berpasangan. Ya, ini adalah contoh gambarnya. Ya, coba kita perhatikan. Ya, melakukan gerakan tangan renang gaya bebas dengan kedua kaki dipegang oleh teman dari belakang. Ya, jadi teman kita memegang kaki kita dari belakang hingga posisi kedua kaki dan badan lurus serta badan terapung di atas permukaan air. Ya, badan kita terapung di atas permukaan air. Ya, latihan ini bisa kita lakukan secara berpasangan ataupun berkelompok. Ya, latihan ini bisa kita panggil kawan kita supaya dapat membantu kita untuk berenang. Yaitu adalah contoh latihan gerak lengan sambil berpasangan. Dan yang selanjutnya adalah latihan gerakan lengan sambil meluncur menggunakan pelampung. Ya, ini adalah contoh gambarnya. Ya, ini adalah contoh latihan gerakan lengan sambil meluncur menggunakan pelampung. Ya, melakukan gerakan tangan renang gaya bebas ini dengan kedua paha menggapit papan pelampung. Ya, kedua paha menggapit papan pelampung. Dan posisi kedua kaki, badan, dan tangan lurus, serta badan terapung di atas permukaan air. Ya, posisi tangan kita dan kaki kita lurus, dan kita terapung di atas permukaan air. Ya, ini adalah contoh latihan gerakan lengan sambil meluncur menggunakan pelampung. Dan yang terakhir adalah melakukan kombinasi gerak tungkai dan lengan renang gaya bebas. Ya, ini adalah contoh gambarnya. Melakukan kombinasi gerak tungkai dan lengan renang gaya bebas. Yang kita harus perhatikan yaitu kita harus telungkup di atas permukaan air. Jangan sampai kita tenggelam, ya. Badan dan kedua lengan kita dan kaki kita harus lurus hingga badan terapung di atas permukaan air. Ya. Jadi kaki kita lurus dan diayun. Tangan kita pun begitu juga. Harus mengayun ke depan. Ya. Dan gerakan tangan kita lakukan sebanyak 1 kali kiri. Setelah itu gerakan kaki sebanyak 3 kali. Ya. Jadi kita ketika mengayunkan tangan kita, tangan kiri berarti kaki kita mengayunkan sebanyak 3 kali. Dan misalnya tangan kanan juga kita ayunkan, berarti kaki kita ayunkan 3 kali. Ya, itulah contoh melakukan kombinasi gerak tungkai dan lengan renang gaya bebas. Dan yang selanjutnya adalah kita masuk ke cara pengambilan napas pada renang gaya bebas. Ya, di sini ada beberapa item juga nantinya akan Bapak jelaskan. Yaitu yang pertama adalah melakukan teknik pernapasan dengan kedua lengan berpegangan pada papan pelampung. Ya.
kedua tangan kita berpegangan pada papan pelampung. Dan yang kedua adalah melakukan teknik pernapasan dengan posisi badan terapung di atas permukaan air. Ya, ini akan Bapak jelaskan satu persatu. Ya, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu melakukan teknik pernapasan dengan kedua lengan berpegangan pada papan pelampung. Dan ini adalah contoh gambarnya. Ya, ini adalah contoh gambarnya. Ya, gerakan ini kita lakukan pukulan kaki sebanyak 2 kali atau 4 kali pukulan. Dan putar leher ke kanan dan ke kiri, lalu kita hidup udara ketika kepala kita sudah di atas. Ya, ketika kepala kita sudah di atas permukaan air. Ya, keluar dari air. Ya, jadi jangan kita menghirup udara di dalam air. Itu nanti beresiko fatal. Ya. Lalu kita putar kembali leher ke dalam air dan buang udara di dalam air. Ya. Jadi ketika kita telah wajah kita ataupun muka kita masuk ke dalam air, disitulah kita membuang udara atau nafas kita. Ya. Itulah contoh teknik pernapasan dengan kedua lengan berpegangan pada papan pelampung. Dan jangan lupa kedua tangan kita memegang papan pelampung dengan lurus dan kaki kita diayunkan. Ya, kaki kita diayunkan. Ya, itulah contohnya. Dan yang selanjutnya adalah melakukan teknik pernapasan dengan posisi badan terapung di atas permukaan air. Ya. Kita lihat, ini adalah contohnya. Yang harus kita lakukan adalah badan, kedua kaki, dan lengan kita harus lurus. Ya, saat mengayun itu harus lurus. Dan kita lakukan gerakan kaki kita sebanyak 2 kali pukulan dan tarik lengan kanan ke belakang. Saat lengan mendorong ke belakang, kita memutar leher kita ke atas. Dan setelah di atas, kita hirup udara. Ya. Dan selanjutnya saat lengan diputar dan masuk ke dalam air, disitulah kita membuang udara lagi. Ya, sama juga seperti yang pertama tadi. Yang pertama, cuma bedanya yaitu yang pertama kita menggunakan alat bantu pelampung, sedangkan yang ini kita tidak menggunakan alat bantu. Ya, inilah beberapa pengertian teknik dasar pada olahraga renang gaya bebas. Dan ini adalah soal yang anak-anak kami harus dijawab. Jangan lupa dijawab ya, supaya anak-anak kami tidak lupa ataupun lebih paham untuk pengertian tentang renang gaya bebas ini. Ya, cukup sekian. Kalau ada yang salah, Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Minggu depan kita akan lanjutkan ke materi yang lain lagi. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.